Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari kita angkat peristiwa sejarah yang kadang luput dari perhatian kita. Kali ini akan kami ungkap sejarah kelam yang dijalani oleh seorang anak yang bernama Arya Penangsang, yang menjadi Sultan kelima di Demak Bintoro, Sultan yang terakhir. Arya Penangsang adalah seorang yang telah dicap sebagai seorang tokoh antagonis dalam cerita sejarah. Padahal, kalau kita menelusuri lebih dalam lagi, nama Arya Penangsang itu diperoleh dari seorang anak kecil yang temangsang di pinggir sungai. Kenapa seorang bocah tadi harus temangsang pada sebuah pohon di pinggir sungai, sehingga ia mendapatkan nama Arya Penangsang? Jika kita mengungkapkan kisah ini, maka harus terungkap jika kisah berdarah di Kesultanan Demak. Kisah berdarah tentang perebutan kekuasaan antar keluarga yang bertumbal nyawa di Kesultanan Demak. Baiklah pemirsa, kita mulai dari para sultan yang pernah memerintah di Demak Bintoro. Ada 5 sultan yang memerintah di Demak Bintoro selama 73 tahun. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Fatah, memerintah tahun 1481 sampai 1518. Nama asli Raden Fatah adalah Pangeran Jimbun. Raden Fatah adalah salah seorang putra dari Prabu Brawijaya V Kertabumi dari seorang selir, seorang gadis Cina yang diberikan oleh dinasti Ming yang bernama Siu Banci sebagai tanda persahabatan dua negara. Pada saat Siu Banci mengandung bayi Prabu Brawijaya V, saat itulah permaisuri Prabu Kertabumi yang bernama Dewi Amarawati atau dikenal juga sebagai Putri Campa, sekarang Kamboja, berhasil menyingkirkannya. Terjadi adu siasat yang didasari asmara dan kecemburuan antara permaisuri dan selir Brawijaya V, yang pada akhirnya membuat sang selir harus terusir dari istana. Terdamparlah Siu Banci di Palembang yang pada waktu itu dikuasai oleh seorang adipati yang bernama Arya Damar. Adalah suatu kehormatan bagi seorang adipati bawahan diberi mandat untuk memperistri selir raja. Maka setelah bayi dalam kandungan Siu Banci lahir, di mana kelak bayi itu adalah Raden Fatah yang akan menjadi Sultan Demak Bintoro yang pertama. Alkisah apabila saat ini ada kesenian Reog Ponorogo, kesenian itu muncul pada masa Prabu Kertabumi, yaitu ditunjukkan untuk menyindir Prabu Brawijaya V. Pada saat itu, Kerajaan Majapahit memeluk agama Siwa Buddha. Akan tetapi, Prabu Kertabumi sikapnya sangat lunak terhadap para saudagar yang gigih menyebarkan ajaran Islam. Bahkan, permaisuri Prabu Kertabumi yang bernama Dewi Amarawati beragama Islam, atau sang permaisuri lebih dikenal dengan Putri Campa. Bentuk dari Reog Ponorogo adalah kepala singa, melambangkan kegagahan dari Prabu Brawijaya V. Akan tetapi, sayangnya kepala singa itu dikempit oleh burung merak. Burung merak adalah melambangkan sang permaisuri Dewi Amarawati yang cantik jelita, hingga sang singa terlihat lamban dan tidak garang lagi. Para adipati bawahan Kerajaan Majapahit sesuai dengan informasi intelijen sudah pada memperingatkan atau bahkan mengkritik sikap Prabu Kertabumi yang terlalu lunak terhadap para penyebar Islam. Para adipati itu memperingatkan bahwa penduduk yang sebagian besar telah berpindah agama telah siap untuk berperang. Tapi Prabu Kertabumi seperti tak menghiraukannya. Ternyata
Apa yang telah diperkirakan para adipati bawahan Majapahit itu benar-benar menjadi kenyataan. Pada tahun 1478, Majapahit runtuh dikarenakan serangan Raden Fatah. Prabu Kertabumi sempat melarikan diri sampai ke Blambangan. Pada tahun 1481, berdirilah Kesultanan Demak dan Raden Fatah duduk sebagai sultan pertama. Berikut ini adalah 5 sultan yang memimpin kerajaan Demak. Pertama, Raden Fatah memerintah 1481 sampai 1518. Kedua, Pati Yunus memerintah 1518 sampai 1521. Ketiga, Trenggono memerintah 1521 sampai 1546. Yang keempat, Prawoto memerintah 1546 sampai 1547. Yang kelima, Arya Penangsang memerintah 1547 sampai 1554. Baiklah pemirsa, kita kembali pada kisah Arya Penangsang. Dalam cerita babat dan sering diangkat dalam panggung ketoprak, Arya Penangsang adalah tokoh yang temperamental, seseorang yang pemarah, cenderung arogan atau jahat. Dalam banyak kisah, Arya Penangsang adalah tokoh antagonis yang jahat, pemarah, sewenang-wenang, dan arogan. Padahal, kalau kita berusaha lebih jauh mengenal siapa Arya Penangsang dan penderitaan yang telah dilaluinya, mungkin kita akan lebih bersimpati pada Arya Penangsang. Raden Fatah memiliki 3 orang putra. Yang pertama, Pati Yunus, yang kelak akan menjadi sultan yang menggantikan Raden Fatah. Dikenal juga sebagai Pangeran Seberang Lor, karena menyerang Portugis di Malaka dan gugur di seberang. Yang kedua, Pangeran Sekar, dikenal dengan nama Pangeran Sedo Lepen, karena dibunuh di pinggir sungai sehabis sholat Jumat. Pangeran Sedo Lepen inilah ayah dari Arya Penangsang. Pangeran Sedo Lepen memiliki 2 orang putra, yaitu Arya Penangsang dan Arya Mataram. Mengingat Pangeran Sekar usianya lebih tua dari Pangeran Trenggono, meskipun putra dari seorang selir, seharusnya Pangeran Sekarlah yang menggantikan Pati Yunus menjadi sultan. Akan tetapi, karena persekongkolan jahat yang dilakukan, dibunuhlah ayah dari Arya Penangsang oleh orang suruhan Prawoto. Pada saat pembunuhan itu, Pangeran Sedo Lepen sedang pulang dari masjid setelah sholat Jumat. Dibunuh di pinggir sungai hingga mayatnya terapung di sungai. Arya Penangsang yang masih belia menyaksikan langsung pembunuhan di depan mata kepalanya itu. Suatu kejadian traumatik yang takkan mungkin dilupakannya. Apalah daya bagi seorang bocah seusia Arya Penangsang melihat ayahnya dibunuh di depan kepalanya sendiri. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya agar tidak menjadi korban pembunuhan berikutnya, bocah kecil itu harus menceburkan dirinya ke sungai hingga temangsang pada sebuah pohon. Nama Penangsang berasal dari kata temangsang. Lihatlah kondisi psikologis Arya Penangsang saat terjadi pembunuhan terhadap ayahnya di depan matanya itu. Sebagian dari diri Arya Penangsang kecil itu ikut mati. Suatu peristiwa yang tidak mungkin dilupakan begitu saja. Sementara api dendam membara dalam hatinya, Arya Penangsang menanggung penderitaan seberat itu semenjak kecil. No dengan mulus naik tahta menjadi sultan ketiga menggantikan Pati Yunus yang menduduki tahta selama 3 tahun.
Sultan Trenggono menduduki tahta selama 25 tahun dari 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono wafat ketika dalam ekspansi untuk menyerang Pamarukan. Saat itu masuk dalam wilayah Blambangan, Majapahit yang sudah sangat terdesak, kekuasaannya tersisa di wilayah Jawa di wilayah timur. Kejadian itu terjadi pada tahun 1546. Terjadilah peralihan kepemimpinan dari Sultan Trenggono ke Sultan Prawoto. Sultan Prawoto atau sering disebut sebagai Sunan Prawoto adalah raja yang lebih senang menggeluti ilmu agama. Namun begitu Sunan Prawoto yang nama kecilnya adalah Pangeran Mukmin, putra sulung dari Sultan Trenggono, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Pangeran Sedo Lepen. Usia kepemimpinan Sunan Prawoto tidaklah lama, yaitu hanya 1 tahun. Sunan Prawoto tewas di tangan Rangkut, yaitu orang suruhan Aryo Penangsang. Akhirnya Aryo Penangsang naik tahta menjadi Sultan kelima Demak atau Sultan yang terakhir. Memerintah tahun 1547 sampai 1554. Peristiwa berdarah yang terjadi di Demak, Bintoro, yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan itulah yang menyebabkan keruntuhan Kesultanan Demak. Wafatnya Sunan Prawoto juga menumbuhkan dendam membara. Ya, Pangeran Sedo Lepen yang lebih berpeluang menjadi raja menggantikan Pati Yunus harus tewas di tangan Surayasa, orang suruhan Pangeran Mukmin. Sultan Trenggono naik tahta, tapi ketika diteruskan oleh Sunan Prawoto juga harus tewas dalam pembunuhan. Hingga akhirnya kejadian yang dialami oleh Sultan terakhir Demak, yaitu Aryo Penangsang, yang dikelilingi dendam oleh salah satunya Ratu Kalinyamat, di mana suaminya terbunuh karena faktor politik. Aryo Penangsang pun harus tewas di tangan Danang Sutawijaya yang kelak menjadi Raja Mataram pertama setelah menjatuhkan pemerintahan Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya. Demikian cerita ini, semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.